Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Halimatus Sa'diyah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum kelas 4 PAI A1. Pada kali ini kita akan belajar tentang asas-asas kurikulum. Sebelum kita lebih jauh lagi mendalami tentang asas-asas kurikulum, mari kita kembali lagi mengingat apa itu sih kurikulum. Ya, kurikulum merupakan program dan pengalaman hasil belajar yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang disusun secara sistematis yang diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah. Untuk apa sih? Ya, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik serta kompetensi sosialnya. Nah, di dalam penyusunan kurikulum ini tidak boleh dikerjakan secara sembarangan. Ada asas-asas yang harus diperhatikan. Asas-asas tersebut yaitu ada asas filosofis, asas psikologis, asas sosialis, dan asas organisatoris. Yang pertama, asas filosofis. Asas filosofis ini berasal dari kata filsafat. Sedangkan filsafat ini berasal dari Yunani kuno. Bahasa Yunani kuno berasal dari kata philos dan sophia. Philos yang berarti cinta yang mendalam, sedangkan sophia berarti kearifan atau kebijaksanaan. Dari itu, secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kebijaksanaan atau kearifan. Dengan secara terminologi, menurut Sidi Ghazalbah, filsafat adalah berpikir secara radikal dan universal dalam mencari sebuah kebenaran, inti atau hakikat mengenai segala sesuatu. Nah, mengapa sih asas ini sangat penting di dalam penyusunan kurikulum? Asas ini sangat penting dikarenakan di dalam pelaksanaannya, asas ini dapat menentukan arah kurikulum yang akan diterapkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Asas ini memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, filsafat dapat menentukan arah tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat yang isinya itu harus diberikan sesuai dengan isi materi pelajaran yang disampaikan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Yang keempat, filsafat dapat menentukan tolak ukur keberhasilan suatu proses pendidikan. Yang kedua yaitu asas psikologis. Kata psikologis berasal dari kata psikologi yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata psyche dan logos. Psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Terkadang psikologi ini disebut dengan ilmu jiwa. Mengapa sih ilmu ini disebut dengan ilmu jiwa? Ilmu ini disebut ilmu jiwa dikarenakan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan diri sebagaimana yang ditampakkan dari jiwa. Nah, ditampakkannya itu melalui apa? Melalui tingkah laku yang dilakukan. Jadi ilmu jiwa ini yaitu ilmu yang mempelajari proses mental dan pengaruh terhadap tingkah laku. Nah, mengapa sih asas ini sangat diperlukan di dalam penyusunan kurikulum? Ini dikarenakan penyusunan kurikulum harus memperhatikan kondisi jiwa siswanya, termasuk kebutuhan, minat, dan motivasi belajar siswanya. Jadi kurikulum ini harus menyesuaikan kondisi-kondisi jiwa yang ada di dalam diri anak. Nah, dalam hal ini ada 2 bentuk ilmu jiwa yang harus diperhatikan, yaitu ilmu jiwa belajar dan ilmu jiwa peserta didik. Ilmu jiwa belajar
yaitu pengetahuan tentang bagaimana sih proses belajar itu berlangsung di dalam seseorang yang akan mempengaruhi penyusunan dan penyajian kurikulum secara efektif. Yang kedua, ilmu jiwa peserta didik. Nah, perlu kita ketahui, peserta didik ini menduduki peranan yang sangat sentral di dalam penyusunan kurikulum. Sebab pada dasarnya sekolah dan kurikulum memang dipersiapkan untuk kepentingan peserta didik di dalam proses menuju kedewasaan dan proses menuju kematangan peserta didik. Jadi, pengetahuan tentang peserta didik menjadi mutlak karena dari situlah akan diketahui minat dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hasan Fadlullah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, langsung saja melanjutkan dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Rudi. Yang selanjutnya adalah nomor 3, asas sosialis. Asas sosialis berarti kurikulum harus dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, dikarenakan berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Pengembangan kurikulum harus mampu membaca kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, sehingga lulusan peserta didik yang akan datang mampu memiliki daya jual ketika di masyarakat. Oleh karena itu, sekolah dan masyarakat harus bisa bersinergi dalam pengembangan kurikulum, sehingga dapat dirumuskan kurikulum yang tersinergi, terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Ada 3 bagian yang membentuk asas sosialis sebagai dasar pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum dan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan kelompok mereka sendiri, di mana mereka memiliki tradisi yang berbeda dengan kelompok lainnya. Sebagai makhluk hidup yang berpikir dan sosial, ada 3 nilai yang dimiliki masyarakat melalui pendidikan, yaitu logika atau nalar, etika, norma, dan estetika keindahan. Yang nomor 2, kurikulum kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari olah rasa, cipta, dan karsa manusia. Dengan begitu, kurikulum menjadi salah satu hasil kebudayaan manusia yang senantiasa mengalami perubahan yang dipengaruhi ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Implementasinya, kurikulum harus mampu menyiapkan peserta didik sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang nomor 3 adalah kurikulum ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang, sehingga peserta didik mampu bersaing ketika sudah lulus dari bangku pendidikan. Yang selanjutnya ada asas organisatoris. Adalah pola penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Bahan pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dari awal yang sudah dikonsep oleh pendidik yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pada dasarnya disusun yang dari paling sederhana ke yang tingkatan ke lebih tinggi lagi, baik mencakup kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, maka dari itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pengajaran tersebut, yaitu yang pertama, tujuan bahan pelajaran. Tujuan bahan pelajaran harus dijelaskan secara terperinci, sedetail-detailnya agar memudahkan peserta didik untuk menerima apa yang kita ajarkan. Yang kedua, sasaran bahan pelajaran. Dalam mengajarkan suatu pelajaran harus jelas kepada peserta didik, baik dari latar belakang, tingkat perkembangannya, dan profil kepribadiannya. Nah, yang selanjutnya nomor 3 itu pengorganisasian bahan pelajaran, di mana hal ini bisa dikatakan konsep suatu pembelajaran. Bahan ajar harus diorganisir sedemikian rupa berdasarkan topik, konsep, kronologi, dan lain sebagainya, agar si peserta didik mudah memahami
sehingga nanti bisa mengimplementasikan di kehidupan nyata setelah lulus. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Mbak Hani Naila Adiana. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang ciri-ciri, perbedaan, dan persamaan asas-asas kurikulum. Dari penjelasan materi di atas sudah dijelaskan bahwa asas memiliki ciri-ciri masing-masing. Yang pertama yaitu asas filosofis. Asas filosofis memiliki ciri bahwa kurikulum dirancang mengacu pada filsafat, berpikir secara mendalam dalam menentukan arah kurikulum yang akan ditentukan atau diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu asas psikologis. Asas psikologis memiliki ciri bahwa kurikulum harus memperhatikan kondisi jiwa peserta didiknya. Yang ketiga yaitu asas sosiologis. Asas sosiologis memiliki ciri bahwa kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu asas organisatoris. Asas organisatoris memiliki ciri bahwa kurikulum harus terorganisir dengan baik sesuai tingkatannya. Dari penjelasan di atas bisa kita tentukan perbedaan-perbedaan asas-asas kurikulum. Sedangkan untuk persamaannya, asas-asas kurikulum ini menjadi landasan dalam membangun kurikulum